Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Masuk kita pada tafsir Quran surat Hud, surat yang ke-11 ayat yang ke-47 sampai dengan 49. Ayat yang ke-47, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala rabbi inni a'udzubika an as'alaka ma laysa li bihi ilm wa illa taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin. Nuh berkata, "Ya Robku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu untuk memohon sesuatu yang aku tiada mengetahui hakikatnya. Dan sekiranya engkau tidak memberi ampun kepadaku dan tidak menyuruh belas kasihan kepadaku, niscaya aku akan termasuk orang-orang yang merugi." Tafsir ayat yang ke-47. Pada saat itu, Nuh sangat menyesal atas apa yang dilakukannya. Dan qala rabbi inni a'udzubika an as'alaka ma laisa li bihi ilm wa illa taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin. Nuh berkata, "Ya Robku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu untuk memohon sesuatu yang aku tiada mengetahui hakikatnya. Dan sekiranya engkau tidak memberi ampun kepadaku dan tidak menaruh belas kasihan kepadaku, niscaya aku akan termasuk orang-orang yang merugi." Dengan ampunan dan rahmat, seorang hamba selamat dari kerugian. Ini menunjukkan bahwa Nuh alaihissalam tidak memiliki ilmu bahwa pertanyaannya kepada Allah tentang anaknya adalah haram dan termasuk ke dalam firman Allah, "Wala tukhatibni fil ladzina dzalamu innahum mughraqun." Dan janganlah kamu bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim itu. Sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Akan tetapi ada dua perkara yang bertentangan padanya. Dia mengira ia masuk ke dalam firman-Nya fu'ahlaka dan keluargamu. Dan setelah itu jelaslah baginya bahwa ia termasuk ke dalam larangan terhadap mendoakan mereka dan mengulang-ulangnya untuk mereka. Ayat yang ke-48. Qila ya Nuh ihbit bisalamin minna wa barakatin alaika wa ala umamin mimman ma'ak wa umamun salamatiuhum summa yamasuhum minna azabun alim. Difirmankan, "Hai Nuh, turunlah dengan selamat, sejahtera dan penuh keberkahan dari kami atasmu dan atas umat-umat yang mukmin dari orang-orang yang bersamamu. Dan akan ada pula umat-umat yang kami beri kesenangan pada mereka dalam kehidupan dunia. Kemudian mereka akan ditimpa azab yang pedih dari kami." Tafsir ayat yang ke-48. Qila ya Nuh ihbit bisalamin minna wa barakatin alaika wa ala umamin mimman ma'ak. Difirmankan, "Hai Nuh, turunlah dengan selamat, sejahtera dan penuh keberkahan dari kami atasmu dan atas umat-umat yang mukmin dari orang-orang yang bersamamu, dari kalangan manusia dan pasangan binatang yang dia bawa bersamanya. Allah memberkahi semuanya sehingga mereka memenuhi seluruh penjuru bumi. Wa umamun salamatiuhum, dan akan ada pula umat-umat yang kami beri kesenangan pada mereka dalam kehidupan dunia. Summa yamasuhu minna azabun alim, kemudian mereka akan ditimpa azab yang pedih dari kami." Penyelamatan ini tidak menghalangi kami untuk menghukum orang yang kafir setelah itu meskipun dia diberi kenikmatan sesaat. Dia tetap akan dihukum setelah itu. Ayat yang ke-49. Tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaik ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hada fasbir innal akibata lil muttaqin. Itu adalah di antara berita-berita penting tentang yang gaib yang kami wahyukan kepadamu Muhammad. Tidak pernah kamu mengetahuinya dan tidak pula kaummu sebelum ini. Maka bersabarlah, sesungguhnya kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Tafsir ayat yang ke-49.
Allah berfirman kepada nabinya Muhammad setelah menyampaikan kisah yang gamblang ini yang tidak diketahui kecuali oleh orang yang Allah beri nikmat kerasulan. Tilka min amba'il ghaib nuhiha ilaik ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadza. Itu adalah di antara berita-berita penting tentang yang gaib dan yang kami wahyukan kepadamu Muhammad. Tidak pernah kamu mengetahuinya dan tidak pula kaummu sebelum ini. Mereka berkata, dia mengetahuinya, maka bersyukurlah kepada Allah dan bersabarlah kamu. Berpegang teguhlah pada agamamu yang benar, jalan yang lurus dan dakwah kepada Allah. Innal aqibata lil muttaqin, sesungguhnya kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang menjauhi syirik dan dosa-dosa yang lain, maka kesudahan yang baik akan menjadi milikmu dan milik kaummu, sebagaimana terjadi pada Nuh dan kaumnya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.